Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa, salam sehat, salam damai sejahtera bagi para penonton setia lapak mobil bekas Om Tio Semarang. Ya, eh, semoga para penonton setia lapak mobil bekas Om Tio Semarang senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah ruah. Pada kesempatan hari ini, Pak Dipras dan Om Tio mengucapkan terima kasih ya pada para penonton setia yang baik menonton Pak Dipras maupun Om Tio ya, atas komentarnya dan subscribe-nya ya. Dan komentar-komentar yang sudah masuk di lapak mobil bekas Om Tio, yaitu antara lain Mas Marbi Menangkas dari Bekasi, Mursidi Sidi, Wayadi Kumis, Budi Santoso dari Palembang, Mugi Sugiarto, Dumerio, Mbah Di Nganjuk, Solikin Solikin, Alim Bakti, Nino Marlino, Mutia Putri, Jalu Aji dari Kulon Progo, SKSH, Sigit Rio, Yusuf Sunaryo, Pak Sutrisno, TV Hibruner, Dolphin Panjaitan, Widya 38, Firman, Yana Rosadah, Bero 276, Maulana 46 ya. Terima kasih atas komentar yang masuk ya di kontennya Om Tio Semarang. Nah, kali ini Om Tio akan mereview sekaligus menawarkan ini ya, ada Kijang Rover 2 unit, yaitu yang satunya long dan yang satunya short. Nah, yang long artinya itu longgar ya, yang short artinya short sempit ya, sempit alias pendek. Nah, tinggal tergantung penonton milih yang long apa short ya. Nah, semua itu tergantung pilihan saudara semua ya, penonton semua, mau yang longgar maupun yang short. Kita akan mulai dari yang mana ya? Yang longgar dulu ya. Nah, ini Kijang Rover tahun 89 KF50 ya, dengan kapasitas mesin 1500 cc ya. Ini pajak hidup, plat K Kapati 1209 MG ya, data-data Samsat ada di samping video. Nah, di samping video itu data-datanya transparan ya, transparan alias kelihatan ceto welo-welo ya, ceto welo-welo. Nah, kita lihat untuk luarnya itu banyak gede-gede, bagus semua ya. Banyak itu ring 14, kandel-kandel, masih kandel-kandel. Nah, luar kotanan walai iki yo sanggup ya, maksudnya sanggup, banyak itu awet ya ini. Dan ini kita lihat untuk sekeliling bodinya mulus ya, mulus. Ini Kijang Rover tahun 89 KF50. Nah, bodinya seperti ini, melewati tonggone, narik mosling. Nah, tuh lihat ya, dari kejauhan tampak. Nah, nah itu bodinya. Nah, ini seperti ini. Kok ini pintunya kurang rapat ya? Nah, lupa. Nah, ini rapat, harus sejajar kan ya. Ini nanti rencana dikasih list biar tambah ganteng ya. Belum sempat dipasang list, belum dibeli list ya. Nah, ini KF50. Ini kebetulan joknya itu menghadap ke atas, menghadap ke depan semua ya. Kalau menghadap ke atas Jorpien ya, nanti penumpangnya otondanga ya. Nah, ini Kijang Long KF50 ini kok apa, bodinya cukup lumayan, lantainya ada sedikit kropos ya,
Jadi kita lihat sendiri biar kita tidak ada dusta ya di antara kita. Nah, kalau dusta di antara kita itu tidak baik ya. Nah, tuh lihat tuh biar para penonton tahu, kita pelan-pelan aja biar teliti. Nah, penonton biar tahu kalau ada kropos atau enggaknya ya. Ya, penonton lebih puas ya. Nah, sasisnya utuh, jaminan utuh dari depan sampai belakang ya. Nah, tuh ya. Nah, ini ada las-lasan ya, memang enggak dilas ya enggak bisa. Itu las-lasan dari pabrik ya. Mobil ini kalau enggak ada las-lasannya enggak bisa ya. Tetap sasis itu mobil baru pun ada las-lasannya karena dari pabrik ya. Enggak mungkin jak gelondong itu dipasang bodi gitu bisa. Nah, itu las-lasan asli pabrik, bukan las-lasan orang ya. Pabrik yang las aslinya. Untuk lantai-lantainya seperti ini ya, biar penonton menilai sendiri. Ada sedikit kropos ya, maklum mobil tua, sedikit banget tapi tidak terasa ya. Kalau lantai-lantainya itu paling terutama itu lantai-lantainya ya. Nah, itu lantai-lantainya itu yang terutama. Jadi biar penonton tuh tahu kondisi mobil seperti ini. Nah, ini kita pelan-pelan aja, sasisnya utuh ya. Nah, cuman ada lahasan dari pabrik ya. Kalau enggak dari pabrik enggak mungkin itu, berarti sudah rusak, berarti sasisnya kropos ya, bukan dari pabrik. Contohnya ini kan contohnya ini kan dilas las pabrik. Nah, ini kan las-lasan namanya ya. Jangan salah arti, ini memang las-lasan dari pabrik ya. Pada intinya itu sasis Kijang itu jarang lah yang kropos ya. Kalau ada pun ya itu sudah kebangetan banget ya, nggak dirawat mobilnya. Nah, tuh kita lihat. Nah, ini belum test drive, belum ada waktu untuk test drive. Nanti suatu ketika kita test drive, kita buka untuk bagian kap mesinnya ya. Bagian kap mesin seperti apa bagian kap mesinnya. Kalau ini mesinnya kering ya, mesinnya kering. Nah, penonton bisa mengamati dengan seksama ya. Akinya juga baik ya, tidak dipanasi 5 hari aja plecer ya, plecer. Sudah dicoba ini 5 hari tidak dipanasi masih tetap plecer, nememplek nggak jejer ya, nememplek nggak jejer, plecer ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini cuman sayangnya ini kampratnya yang agak bunyi ya, rantai kamprat ya, enggak begitu halus juga enggak begitu kasar. Ini cukupan karena kampratnya berbunyi ya. Ya berbunyinya payahnya kendor ya kampratnya, tapi tenaganya masih oke. Nah, kita akan lihat untuk interiornya. Ini kebetulan joknya menghadap ke depan semua, bukan ke atas, tapi menghadap ke depan semua. Nah, itu dilihat. Nah, joknya. Nah, itu joknya ya. Nah, biar para penonton itu tahu. Nah, ini audionya hidup, AC-nya juga hidup, tapi kurang dingin. Ya, ini salon-salonnya juga hidup, speakernya bukan ini salon rambut, bukan salon kecantikan, tapi ini salon speaker. Nah, ini kok kurang kencang. Nah, tuh untuk sebelah kirinya kita lihat. Nah, tuh ya, ini sudah ada parfumnya, kemarin belum. Yang tak beli ke parfum. Nah, plafon-plafonnya juga it's okay ya. It's okay. Apa toh it's okay. Nah,
Nah, ini jok kedua itu sudah ada dongkrak sama kunci ban. Jadi ini lengkap peralatannya. Ada dongkrak, kunci ban. Nah, tuh dongkrak sama kunci ban dan ada speakernya lagi. Ini di jok tengah. Oke. Terus untuk belakang, nah itu ban serepnya juga ada ya seperti ini gambarannya. Nah, itu atapnya seperti ini ya. Seperti ini, bukan seperti itu. Nah, kita akan coba untuk hidupkan mesinnya. Ini panel indikatornya ya. Ini mesinnya kering, cuma suaranya agak kasar sedikit. Knalpotnya wor. Nah, ya, masih itu semua. Kita starter. Wah, langsung jreng ya. Wor. Nah, kelistrikannya gimana kelistrikannya? Ya, oke. Ini juga oke. Nah, oke, AC-nya juga nyala. Oh, nyala ya. Ini nyala. Nah, audionya juga menyala. Audionya, nah, menyala. Audionya menyala. Nah, nyala ya audionya. AC juga menyala. Pokoknya nih mobilnya bagus lah ya. Layak, harganya sesuai dengan barangnya. Nah, ini untuk knalpotnya wor. Knalpotnya wor. Ya, bunyinya seperti ini knalpotnya. Nah, ya, itu seperti itu pada intinya. Untuk klaksonnya hidup, lampu gimana? Kita lihat lampunya. Lihat lampunya masih menyala. Ini waduh, ini kemarin menyala sekarang mati. Ya, nanti kita betulin. Ya, kita betulin. Enggak apa-apa, ini nanti kita betulin lagi lampunya. Kemarin menyala kok. Tenang. Om Tio punya serep banyak. Ya, ini ya, ada yang lepas mungkin. Lepas. Kita matikan. Ya, kita matikan, kita starter lagi. Langsung jreng ya. Langsung jreng. Nah. Oke. Kita matikan. Kita tutup. Nah. Untuk kijang rover long KF50 ini Om Tio tawarkan dengan harga 26.500 nego. 26.500 nego ya. Nah, tuh bisa dilihat 26.500.000 nego. Untuk review selanjutnya yaitu ini Kijang Rover KF40 tahun 89. Oh, sama ini 89, sama-sama 89 ya. Platnya ini kebetulan plat Salatiga H1739WK. Itu data-data samsatnya ada di samping video. Nah, itu pajaknya hidup panjang, platnya juga panjang, tahun 89. Ini kebetulan berkapasitas 1500 cc. Kalau ini mesinnya halus, ya, ini kemarin sudah di test drive, ya.
Tapi kenyataannya belum lari, maksudnya terbeli ya. Nah, karena terbentur masih penawarannya belum sampai pada target ya. Ini Kijang Super Rover tahun 89 ya. Mari kita lihat untuk cek bersama-sama untuk lantai-lantai bawahnya seperti biasa. Nah, tapi sebelumnya kita cek bodi keseluruhannya. Ini bodinya ya, hitam pekat ya. Hitam hitam manis. Nah, hitam manis nglumpati tonggone meneh. Ya, nglumpati patri tonggone maneh kayak masih gitu. Nah, ini seperti ini, enggak seperti itu ya. Oke, enggak seperti yang long, ini kan pendek ya. Ini seperti ini, enggak seperti itu. Nah, ini secara keseluruhan seperti ini. Nah, untuk kap atasnya ya, kap atasnya seperti itu. Nah, seperti ini, bukan seperti itu, ini seperti ini ya. Nah, talang-talangannya juga lumayan baik. Terus untuk lantai-lantainya biar tidak ada dusta. Nah, tuh lantai-lantainya jaminan utuh. Meskipun ada kropos ya sedikit banget lah, tak titik 2 titik. Tapi insya Allah ini enggak ada karena Om Tio sudah bersihin ini dari lantai interior sampai eksteriornya ya. Nah, tuh lihat. Nah, ini lihat, ini ada lubang ya. Ini ada lubang sedikit. Nih ya. Nah, kalau itu sasisnya memang asli gitu. Nah, memang dari pabriknya seperti itu, lubang-lubang ya. Jangan disalahartikan, ini asli dari pabrikan ya. Kalau enggak dilubangi terus gimana ya? Mau masuk bautnya. Nah, tuh. Nah, itu interior di interior. Ini bagian lantai. Mari kita review lihat betul-betul. Ini kebetulan masih ngembun keluar air, bukan air hujan ya. Ini masih benar-benar mengeluarkan air. Nah, ini untuk selebor-selebornya. Kalau lihat untuk bagian lantai itu Om Tio harus jongkok ya, jongkok. Nah, harus betah jongkok. Nah, biar para penonton juga tahu kondisinya sesungguhnya mobil ini ya. Nah, ini jaminan mesin halus banget, AC-nya kadang dingin kadang enggak ya. Jadi ini semi dingin, semi tidak. Nah, untuk interiornya kita lihat bagian dalam interior. Nah, interiornya masih orisinil, dockrimnya juga orisinil. Untuk apa, joknya masih orisinil, plafonnya juga masih orisinil. Cuma sebagian besar ini, sebagian kecil joknya ini disarungi ya, cover ya, disarungi cover. Nah, itu juga ada speakernya, audionya nyala ya, audionya menyala. Nah, tidak hidup tapi menyala, karena naik hidup itu nanti bisa lari ya, bisa lari mah Om Tio tidak jadi review, takut ikut juga lari ya. Ini audionya nyala. Nah, untuk di samping sana, sisi sebelah kiri, nah di samping Pak supir, kita lihat di sampingnya Pak supir. Nah, itu. Nah, ini di sampingnya Pak supir. Nah, itu masih seperti itu ya, keadaannya seperti ini. Nah, itu
Ini, nah, ini dan itu. Ini masih ada plastiknya ya, plastik dari pabrikan ya. Ini bludru ya. Nah, ada sobeknya ya. Ini cacat sobek, minus ya. Ini minus. Nah, itu minus. Salonnya juga, salon. Speakernya juga bagus, cantik. Nah, ini untuk jok tengahnya di cover. Tuh, ini plastiknya enak dikelotoki wae ini. Biar rapi, nanti tak rapikan lah ini nanti sebisa mungkin biar tidak dimarahi ibu guru kalau rapi. Nah, ini untuk ban serepnya juga ada. Ini peleknya juga kebetulan sama. Satu set 5 ya. Nah, satu set 5 buah. Oke. Nah, wah, ini joknya bisa diwalik nih. Ya, beneran ini. Semua wong akeh ini dibalik gini bisa, ternyata bisa jengking ya joknya. Ya, syukur alhamdulillah ini bisa buat apa? Dilipat gini bisa. Jadi bagus. Ya, oke, kita akan buktikan mesinnya ya. Kita lihat kap mesinnya, ini kering, mesinnya halus ya, jaminan halus. Ini kaki-kakinya juga senyap ya. Kaki-kakinya senyap, tarikannya juga enteng, kemarin test drive. Nah, yang belum test drive itu yang lem, belum sempet ya. Nah, nih ya, mesinnya garing, kering, tidak ada rembesan oli sama sekali ya. Utuh, apron-apronnya juga utuh, akinya baik, enggak ngadatan ya, akinya plejer. Nah, nyepeplek ada gejejer. Nah, oke. Nah, ini kita akan nyoba menyalakan mesin. Kalau menghidupkan nanti takut. Nah, ini untuk ini talinya nutupi kamera. Nanti kita coba. Wow, ya. Lampu handam juga masih hidup. Alhamdulillah mobil ini bagus sekali. Mesinnya jangan halus nih. Halus pol. Langsung ya hidup. Oh. Nah, ini lampu-lampu jaminan lah. Semua oke, nyala. Masalah ini udah pernah dicoba semuanya, dan lampu atret, lampu rem itu nyala semua. Udah dicoba dan pernah benerkan ya, ini lampunya gak bolamnya pedot. Nah, AC-nya wow. AC-nya oke. AC-nya oke. Ya. Audio juga menyala. Nah, menyala ya. Nah, itu menyala. Menyala ya. Nah, ini pokoknya ini lampu-lampunya oke semua lah. Nah, air wiper semua ya. Ini kebetulan punyanya Toyota Mark. Nah, oke. Nah, kita akan review di luar karena ini starter lagi lah, coba lah. Ya. Jeng langsung ya. Wah, enak karuan ini mobilnya. Aki-aki juga senyap. Oke lah. Nah, untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk Kijang Super Rover tahun 89 ini plat K, plat H, sudah 39 WK, Om Tio tawarkan dengan harga 27.500 nego ya, nego di lokasi.
ya. Nah, para penonton setia lapak mobil bekas Om Tio Semarang, bila ada kata-kata Om Tio yang kurang berkenan di hati panjenengan, Om Tio mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa Om Tio selalu mengharap pada para penonton yang baru belum sempat subscribe, tolong dibantu untuk subscribe-nya ya. Ya, untuk tahun ini Anda akan ya tak doa-doake yang belum punya rumah dapat segera memiliki rumah, yang belum punya mobil kijang tak dongak-dongake cepet duwe mobil kijang di tahun ini. Ya, makanya bantu Om Tio subscribe ya. Nggak ada ruginya subscribe, itu pahalanya jenengan itu semakin besar ya. Ya, dengan membantu subscribe berarti mendukung kontennya Om Tio ya. Terima kasih atas eh, kesediaan para penonton setia dan yang sudah menonton. Terima kasih Om Tio ucapkan. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Sampai bertemu dalam konten Om Tio selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.